Kepada beliau Bapak Dr. Haji Andi Dermawan MA, kami persilakan. Assalamualaikum fi aqidatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sehat selalu Bapak. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di antara orang-orang yang sakit kita disehatkan, semoga yang sakit segera diangkat penyakit oleh Allah. Perdana setelah Lebaran langsung dibuka oleh Bunda Dr. Haja Adim Sofia Aliasi. Terima kasih Rawipun. Dan beliau ini bersedia mendampingi kita, Ibu dan Bapak, karena ini saya amati di medsos beliau ini materinya adem, renyah, dan kita bisa bernyanyi bersama. Jadi bukan hanya pengajian, tapi juga langgan Jawanya masuk, dan itu seni yang membuat hati kita bisa lebih relatif atau mendung. Terima kasih Bunda Adik atas bantuan, semoga diberi Allah tetap sehat, memberikan pendampingan tausiah di Indonesia. Kemudian yang kedua, yang sedekah hari ini Ibu Ruki Wiati Sikit. Semoga Ibu Ruki dan keluarga Pak Sikit dilonggarkan oleh Allah, kalau sakit segera disembuhkan dan dibahagiakan di dunia dan akhirat. Ketiga, kita akan mengadakan bakti sosial berupa cek kesehatan. Terus yang kolesterolnya tinggi, triglyceridnya tinggi, LDL, MLM apalagi itu, okay. Nah, kemudian ada yang tensinya tinggi, asam uratnya tinggi, silakan mendaftar. Tempat terbatas. Kenapa terbatas? Karena waktu tahun kemarin ratusan, sehingga kita berharap tidak nabrak zuhur. Kemudian langsung didampingi dokter-dokter muda, 4 orang tim medis kita. Silakan segera mendaftar sebelum kuota ditutup. Jadi karena soal waktu, supaya kalau tidak salah infonya, saya nggak tahu, nanti ditunggu saja informasinya. 18 Mei gitu ya. 18 Mei acaranya. Jadi jauh sebelum itu akan dibuka, kemudian ada waktu untuk ditutup setelah terpenuhi kuotanya. Ini Bapak Ibu rahimahullah. Alhamdulillah kita mulai tepat jam 6 menit tadi, dan terima kasih. Mohon maaf jika dalam pelayanan kurang baik. Mohon kritik dikirimkan ke bapak-bapak takmir dan ibu-ibu takmir. Terima kasih ibu-ibu takmir perempuan yang sudah menghiasi kegiatan dengan baik. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara juga pengajian ini kepada Ustazah Dr. Haja Adim Sofia MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, yang pertama sekali kita syukuri bersama
biidznillah, karena izin Allah, maka pada pagi hari ini kita dapat bertemu. Kalau bukan karena Allah, maka ada saja hal-hal yang membuat kita pada pagi hari ini tidak bertemu. Mungkin masih capek karena selama bulan Ramadan dur-duran ibadahnya. Sawalan habis itu nyawel di mana-mana. Ada 1000 tangguh ya yang menjadi alasan untuk tidak kemari. Mungkin keju-keju lah, kemeng-kemeng lah, mumet lah, males lah, sibuk lah, dan berbagai agenda prioritas yang lain. Tapi ya itu tadi, biiznillah, karena izin Allah yang meringankan kaki-kaki kita untuk melangkah kemari, yang membuat badan kita jadi ringan untuk kemari, sehingga pagi hari ini kita bisa bertemu. Insya Allah kita akan menggapai banyak kebaikan pada pagi hari ini. Di antaranya kebaikan silaturahmi. Biasanya kalau saya sampaikan, Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas ini jauh di mata, dekat di WA. Hari ini kita bisa ketemu. Biasanya jauh di mata, sekarang jadi dekat di hati. Setelah ini jadi dekat di mata, dekat di hati. Silaturahmi ini nanti kita ikhlaskan ya, dengan saling senyum, sedekah satu dengan yang lain. Senyum yang sehat, senyum yang sehat itu senyum yang simetris ya, ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak dan mas-mas sekalian. Senyum yang simetris itu kanan ditarik 2 cm, kiri ditarik 2 cm, tur bareng ya, mak plenge gitu, yang membuat satu dengan yang lainnya bahagia. Karena senyum adalah sedekah yang paling indah, paling murah dan paling mudah. Paling indah karena menular ya. Kalau penjenengan itu jegadul, saya lihat dari sini juga jadi gak enak. Nanti di rumah saya jadi pengen jegadul, bersemut dengan anak-anak saya. Tapi kalau penjenengan senyum, ini menular sampai di rumah anak-anak nanti juga bahagia, Bapak Ibu sekalian. Paling indah, paling murahnya tidak usah mengeluarkan biaya, karena kalau seperti yang lewat ini kan kita pakai biaya sedekahnya. Yang memberi snack atau hidangan hari ini juga pakai biaya. Tapi senyum Pak Plenge itu murah sekali dan juga mudah, tinggal plenge sudah dapat pahala sedekah silaturahmi. Yang kedua, kita akan menggapai kebaikan tolabul ilmi ya, walaupun saya masih fakir ilmu saya sedikit, yang penting kendel berbicara di depan umum, mudah-mudahan manfaat. Ada hal-hal yang penjenengan astogondur dari ilmu yang kita bahas di majelis ini. Yang ketiga, kita punya pahala memakmurkan masjidnya. Masjid ini dibangun dengan susah payah, yang wakaf, yang mengelola, yang cari dana, golek narasumber, jadi panitia, jadi takmir, cari snack, cari karpet, ngelapi kocok, semua insya Allah itu pahala memakmurkan masjid, termasuk kita yang hadir mengisi. Karena kalau masjid ini dibangun terus gak ada kegiatan, kosong. Tapi karena kita ada di sini ngaji bareng, kita dapat pahala kebaikan memakmurkan masjid. Masjid ini adalah rumah Allah, maka kita akan menggapai kebaikan yang lain, yaitu kebaikan memuliakan tamu-tamu Allah. Geser-geser sedikit yang lenggah itu juga kebaikan. Kemudian mangga-mangga monggo panjenengan rumiyin, itu semua juga pahala memuliakan tamu. Dan pahala-pahala yang lainnya insya Allah akan kita gapai pada pagi hari ini biiznillah, dengan izin Allah. Yang kedua, sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tidak pernah lelah, tidak pernah letih, tidak pernah bosan meneladani semua yang telah beliau ajarkan. Kadang-kadang ada bosannya sih, aduh kok ngikutin terus ya. Gimana caranya kadang-kadang merdeka jadi diri sendiri ya. Kalau misalnya kita sudah declare sebagai pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mau tidak mau, suka atau tidak suka, identitas kita, diri kita yaitu tadi, dari bangun tidur sampai tidur lagi mengikut hadis sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam tidur pun kita juga mengikutinya. Yang ketiga, saya ucapkan matur nuwun terima kasih kepada para takmir pengelola masjid ini yang sudah bersedia mengundang saya kembali di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan terus jadi amal kita, mudah-mudahan pengajian ini tetap lestari ya. Dimulai dari tahun berapa ya jamaah sebanyak ini? Tahun pinten Bu Vita, Pak Andi? Nah, kalau orang berbuat baik itu memang segera dilupakan ya. Nah, ini membuat pengajiannya tahun berapa? Mudah-mudahan terus nanti bisa lestari, manfaat, berkah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, dan mas-mas yang dirahmati Allah. Kalau belum hidup nanti ditanya ya sama Pak Andi ya. Lupa saya belum hidup. Pagi-pagi hidungnya wayah turun ke pagi saja ya. Kalau yang bisa sakit reng-reng ya sama saya. Oh terus geser-geser karena persiapan nyanyi. Oke. Wayah turu ke pati, manu wis padha tani, rame kapiyak sing ngaguke asmane Gusti. Cici cuwit, dede dilum, dede dilum. Esok uduk-uduk, gununge katon renggunung, gendo ojo ngantuk kae anane wis nyeluk. Salam-salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sisih wetan panerawan, ojo podo ongkang-ongkang, kakang menyambrumbang, sesuci nuli sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Burung-burung saja bertakbir loh Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita, jangan sampai lupa berhenti untuk bertakbir. Pada kesempatan saya silaturahmi kemari tahun lalu, ibu bapak sekalian, mbak-mbak dan mas-mas juga, saya memberikan resep tentang keluarga sakinah. Masih ingat tidak ya? Waktu itu resep saya itu dari bapak ibu saya dari Simbah dan seterusnya, yaitu kunci lengo kayu gambung. Masih ingat gak ya? Lugu dan suci, nek ana sing mentelem liyane lunga, nek ana sing teka liyane guyu, nek ana sing lega liyane ngepopo. Mudah-mudahan masih ingat nggih atau sudah lupa? Alhamdulillah masih ingat. Kenapa saya ingatkan? Karena saya tidak akan mengulang. Hari ini kita pelajaran yang lain. Apa
Apa judul kita hari ini? Yaitu bagaimanakah kalimat-kalimat efektif di dalam Al-Quran. Bagaimanakah orang itu harus berkomunikasi sosial di dalam Al-Quran. Bisa diterapkan untuk keluarga. Kan kadang-kadang di dalam keluarga itu gak ada masalah. Hanya masalahnya itu seputar miskomunikasi ya. Komunikasi tidak berjalan baik, akhirnya yang gak ada masalah jadi ada masalah. Masalah kecil dibuat jadi besar, masalah besar dibuat jadi besar banget, gede banget. Harusnya kalau kita ini ada perbedaan tajam, kita buat jadi biasa saja. Kalau ada perbedaan yang biasa saja, dibuat jadi kecil saja. Kalau ada perbedaan yang kecil, dianggap ora opo-opo. Harusnya begitu. Tapi kadang-kadang jadi tidak begitu. Di masyarakat juga apa yang kita pelajari ini nanti bisa kita terapkan. Kadang-kadang kan orang yang berinteraksi dengan kita ini dari tradisi yang berbeda. Gurunya beda, bacaannya beda, budayanya beda, tontonan YouTube-nya beda, yang di-follow di TikTok beda, yang di-follow di Twitter beda, sehingga nggak bisa sama dengan kita dalam percaturan. Caturan kalau dalam bahasa Jawa ya bukan percaturan itu ya, dalam obrolan sehari-hari itu kan kemudian jadi nggak nyambung. Jadi banyak salah paham. Maka kita harus kembali kepada Al-Quran. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran, ibu-ibu sekalian? Kita ini harus menjaga lidah kita, bapak-bapak sekalian juga. Lidah kita ini harus dijaga. Karena besok itu ada prey-nya ya. Pada saat kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita diminta untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, mulut kita ini sudah dikunci, ceklik. Yang bicara adalah tangan, kaki, semua anggota badan bersaksi apa yang kita lakukan. Maka sebelum masa itu datang, kita memaksimalkan apa yang Allah beri untuk kita, yaitu mulut. Kemarin waktu Syawalan itu pasti penjenengan banyak sekali mendapatkan surat Wasari'u ya. Nah di situ kan ada hal yang sepertinya sederhana, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Menahan marah dan juga memaafkan. Rasanya gampang tapi ternyata sulit banget. Nah kita ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian itu punya rumusan loh sebetulnya. Kalau di dalam surat An-Nahl ayat 125 itu kan jelas nih, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi kita ini kalau menyeru sesuatu atau menyampaikan sesuatu itu dengan bagaimana? Bil hikmah, dengan cara-cara yang bijaksana. Bijaksana ini boten tersana, tapi bijak sini, bijak situ, situ semuanya kita selalu bijaksana. Orang yang bijaksana harus banyak belajar, harus banyak menimba ilmu. Makanya saya senang banget ini kalau jamaahnya banyak, karena berarti yang mau jadi orang bijaksana banyak. Semakin banyak kita ini berilmu, maka apa yang kita sampaikan ini semakin bijaksana. Pertimbangannya jadi banyak, wawasan-wawasannya jadi banyak. Tidak kemudian sedikit tersinggung, sumbu pendek istilahnya ya. Diberi informasi, wow langsung marah. Diberi masukan, wah langsung dengki dongkol ya. Belum lagi di sekitar kita ini ada kaum namanya kaum nyinyir ya, suka banget nyinyir ya.
Ada juga kaum juliter ya, suka banget ngomong julid ya. Kaum apa lagi ibu-ibu, bapak-bapak? Banyak banget orang-orang di sekitar kita. Maka kita memang harus wa'afina aninas, maafkan dan jagalah lidah kita sendiri. Bila hikmah tadi kita dengan kebijaksanaan, ilmunya banyak, gak gampang marah ya. Wal mau'izatil hasanah, yang kita sampaikan ini dengan nasihat-nasihat yang baik ya. Kalau bisa kita memperhatikan, seperti dalam ilmu saya di kelas, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ilmu saya di kelas itu kalau berkomunikasi mempertimbangkan who speak what language to whom and when. Pada saat kita bicara mau'izah hasanah tadi, nasihat yang baik, maka kita memposisikan diri itu sebagai siapa, who speak, siapa yang ngomong. Oh, sebagai orang tua kepada anak, kan penuh kasih ya. Mas, ini tadi bagus banget loh caranya menjadi MC, kan gitu ya. Coba nanti banyak-banyak lihat ke audiens akan lebih keren, misalnya gitu ya. Kita sebagai ibu dari Mas, siapa namanya Mas? Mas Zufran. Oh, kelas 6 SD, Masya Allah, udah gede banget ya. Udah segede anak saya yang Alia. Nah, itu kita sebagai ibu. Kalau kita berhadapan dengan orang sepuh, lebih lagi kita harus nyelondoh sebagai siapa yang kita bicarakan ya, yang kita ajak bicara, yang kita bicarakan ya, yang kita ajak bicara. Oh, orang yang lebih sepuh dari kita, maka kita kemudian sikapnya itu nyelondoh dulu, karena orang yang lebih muda itu kan belum banyak pengalamannya, maka sikap kita nyelondoh dulu. Kepada sesama sepantaran malah justru kita nggak enak kalau kita nyelondoh atau kita menjadi ibu, menjadi ayahnya. Tapi kita sebagai bestie ngomong dari hati ke hati akan lebih nyaman diterima. Itu kalau kita mau mau'izah hasanah dari who speak, siapa yang ngomong, diri kita. What language, bagaimanakah bahasanya, juga perlu kita perhatikan. Yang namanya hidup kita ini kan dari bangun tidur sampai tidur lagi, sejak kita kecil kan kemasukan berbagai macam kosakata ya. Di dalam kepala kita atau storage of mind kita ini terisi berbagai macam kosakata. Nah, pada saat kita menyampaikan sesuatu, matur, ngendiko, menyampaikan banyak hal, otak kita harus bekerja keras mana diksi atau pilihan kata yang tepat kita bicarakan pada saat kita mau'izah hasanah pada orang lain. Jangan sampai yang namanya kebun-kebun binatang itu keluar, direm ya. Jangan sampai kata-kata kasar yang melukai perasaan itu keluar, direm. Itulah one language. Yang pertama tadi menapa ibu bapak mas mbak sekalian, who speak, siapa yang ngomong. One language kita ini ukarane piye ya, terjemahan word language itu ukarane piye ya, diksinya bagaimana, language-nya bagaimana. Tuhum, kepada siapa kita ini bicara. Kalau tadi menempatkan dirinya ya, tapi kalau tuhum kepada siapa? Oh, teman kita yang mungkin punya posisi jabatan yang seharusnya dihormati. Gak mau dia kalau kita ngomongin langsung nasihati, harusnya gini-gini, gak mau. Tunggu dulu, kita harus tahu loh dia itu siapa di masyarakat ya. Jadi tuhum kepada siapa harus kita pertimbangkan. Ini selaras dengan who speak tadi, siapa yang ngomong dari kita dan yang kita ajak bicara harus sama-sama connect, sama-sama kita perhatikan. Kemudian when, who speak what language to whom and when. When ini menyangkut waktu ya. Mungkin saja kita mau memberi masukan tapi terlalu pagi, masih lapar Bapak Ibu sekalian. Orang lapar diberi masukan gak bakal mau itu ya, pasti bawaannya bete aja. Atau mungkin dia sedang tidak longgar, kita nasihati untuk banyak-banyak berwakaf, banyak-banyak bersedekah, padahal barusan kena musibah misalnya ya, waktunya tidak tepat. Atau mungkin sudah jam 10:30 malam ngajak rapat, yuk besok pengajiannya lancar, tapi ngajak rapatnya jam 11
12 malam, orang udah ngantuk ya, itu juga kurang tepat. Semua perlu kita perhatikan, masalah kepantasan waktu, kepantasan tempat, kepantasan apakah situasi dan kondisinya mendukung, itu menjadi hal yang kita pertimbangkan. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tapi Bu Adi, itu loh, ada teman saya yang kalau dikasih tahu ngeyel banget ya, julid banget, nyinyir banget. Bacaan ayatnya dilanjutkan, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya udah, disampaikan dengan tegas juga nggak apa-apa, tapi ingat dengan apa? Dengan cara-cara yang ahsan-ahsan saja, baik-baik saja. Tidak boleh kemudian menggunakan kata yang keras, melukai perasaan, merendahkan, membuat mentalnya down. Tidak boleh. Siapapun manusia di dunia ini, tidak ada yang mau kalau harga dirinya direndahkan. Maka kalau penjenengan mau memberikan nasihat, memberi masukan, atau hanya matur biasa, jangan sampai kemudian situasi dan kondisinya itu mendukung dia untuk harga dirinya jatuh. Gak ada orang yang mau diberi masukan, dikritik di hadapan banyak orang. Maka caranya bagaimana kalau mau mengkritik, memberi masukan? Caranya jambri dengan lika-liku tertentu, jambri jujur yang betul parang, harus jambri. Tidak boleh ada orang yang lihat sehingga dia merasa dihinakan di dalam forum yang luas. Anda itu orangnya harus begini, tidak boleh. Maka kita harus menghargai lawan bicara kita, membahagiakan, karena memang dia itu saudara kita. Sebagai saudara kan kita membangunnya dari tempat yang tepat, bukan dengan cara menghinakan, merendahkan. Al-Quran juga mengatakan, wala tanabazu, ya, janganlah kita merendahkan, janganlah kita mengolok-olok, ya, janganlah kita memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. La yashor, la talmizu, wala tanabazu, ya, itu Al-Quran loh ibu-ibu sekalian. Nah, ibu-ibu sekalian, ini yang saya sampaikan bisa dipahami nopo mboten nggih? Bapak-bapak kisah ke mas-mas, mbak-mbak, yen ora pati cetok mesemo, sakit ya? Yen ora bisa kondo mesemo, yen atimu rada gelap mesemo, ngiras kanggo tombo mesemo. Nanti kalau ada yang mesem-mesem saya tanya deh, ini kategori yang mana? Yen ora pati cedok mesemo. Tidak jelas ini yang disampaikan mesem-mesem. Saya akan tanya, sudah jelas apa belum ya? Yen ora pati cedok mesemo, yen ora bisa kondo mesemo. Aku mau pengen tanya tapi aku malu nih pun mesem mawon. Nanti biar saya telepati, yang mau tanya siapa ya ini nanti ya. Yen atimu rada gelap mesemo, misalnya kesindir ya. Aduh aku kali ini ngono, mesem mawon. Ngiras kanggo tombo mesemo, senyum saja. Senyum itu sejuta makna. Selain itu untuk mengobati hati kita sendiri, senyum, mudah-mudahan hidup menjadi lebih indah. Saya lanjutkan ibu-ibu, bapak, dan mas-mas sekalian. Masih dalam formulasi Al-Quran. Kan tadi sudah ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kemudian yang kedua tadi saya sampaikan, la yashor, la talmizu, la tanabazu, ya. Terus sekarang saya punya rumus
rumusan lagi biar diingat ya. Kalau yang lalu kan guci lemong kayu gapuk, mudah-mudahan diingat. Sekarang saya mau mengambil rumusan lagi, namanya Basama Malaka, biar cepat diingat. Basama Malaka. Bagaimana rambu-rambunya supaya kita ini bisa berkata-kata yang baik? Yang pertama adalah qaulan balighun. Kalau kita berkata-kata itu harus kata-kata yang sampai. Kita pikirkan pesannya itu sampai pada lawan bicara kita. Kadang-kadang kenapa sih Al-Quran berkata begitu? Orang itu kadang-kadang hanya ingin apa yang ada di kepalanya keluar, apa yang ada di hatinya keluar, ya. Nesu-nesu sak karepe, muni-muni sak karepe. Yang penting lego seko akune. Tapi sebetulnya kita harus memikirkan apakah pesan kita itu sampai kepada lawan bicara kita dengan baik atau tidak. Guru, ustaz, dosen juga kadang-kadang begitu. Malam hari nyiapkan materi, ini yang akan aku sampaikan kepada audiens nanti. Perkara mereka paham atau nggak paham urusan mereka. Yang penting aku ngomong, aku menyampaikan, selesai. Tidak, tapi ada qaulan balighun. Kalau kita menyampaikan sesuatu itu harus kita pastikan pesan kita sampai pada audiens. Makanya ada trik dari guru saya waktu mu'alimat dulu supaya pesan itu sampai. Kalau bisa itu tatap mata audiens sebanyak apapun dari ujung kanan sampai ujung kiri dan diajak interaksi sehingga semuanya merasa terlibat. Kepada anak-anak kita, kalau kita memberikan nasihat juga begitu. Kita harus memastikan bahwa kalimat-kalimat yang kita sampaikan ini efektif, nyambung, nyampe di kepala, di hati anak-anak kita. Tidak kita ragukan bahwa yang masuk itu akan masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Qaulan balighun, bahasa. Sekarang yang sa. Sa adalah qaulan sadidan, ya. Ialah perkataan yang benar. Sadidan itu benar. Ini penting banget di era sekarang. Kenapa? Karena orang seringkali share hal-hal yang sifatnya hoax. Gini apa benar? Enggak, itu kan kalau di jamaah lain, di warga lain. Kalau di jamaah masjid namanya Pak, Masjid Darussalam Potorono, semuanya bagus-bagus, iya kan? Dan sama. Iya. Jadi kalau ada yang share hoax itu, kan kalau dulu itu pepatahnya adalah mulutmu harimaumu, kalau sekarang kan sudah berubah jadi jarimu harimaumu. Orang berinteraksi pakai HP itu terus menerus, kadang-kadang lebih duluan jarinya daripada kepalanya, ya. Saya dulu dapat tuh ada 2 hoax ya, misalnya Mamah Dedeh meninggal dunia, itu ada saya dapat. MH Ainun Najib meninggal dunia juga, padahal enggak. Habibie dulu belum meninggal sudah ada di HP kita, Habibie meninggal dunia. Ada linknya, ketika kita membuka link itu yang punya website dapat uang. Makanya kalau kita share hal-hal tertentu pastikan dulu. Waktu MH Ainun Najib meninggal dunia itu saya dapat dari grup kampus sama grup keluarga besar. Terus ketika kita bilang itu hoax loh, oh iya toh, aku durung mocoy, ya. Jadi lebih dulu jarinya daripada otaknya, ya. Maka hati-hati, jangan sampai kita menebarkan fitnah, karena sekarang ini jarimu harimau. Banyak peribahasa yang sudah ganti, ya. Kalau dulu itu murid kencing berdiri, gimana? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Semoga tak salah ke ben ada interaksi gitu. Sekarang kan buku yang ada nggak kayak gitu.
Guru browsing berdiri, murid update berlari, ya. Gurune kalih muridnya cepet-cepetan, gurune golek soal cepet-cepetan, muridnya golek jawaban cepet-cepetan. Akhirnya apa? Gak ada yang lewat di kepala, semuanya hanya lewat jari aja. Makanya kalau saya sampaikan di kelas itu, Bapak Ibu sekalian, di era AI seperti ini, taruh HP-mu semua, saya mau tanya, jawablah. Salah boleh, ngawur boleh, ngarang boleh, ya. Pokoknya yang penting kamu jawab sesuai dengan nalar masing-masing. Biar apa? Biar derajatnya sebagai manusia yang bisa berpikir itu meningkat. Karena seharusnya teknologi itu meninggikan derajat manusia, bukan sebaliknya. Malah semua jadi tergantung sama teknologi, otaknya orang tinggal, berarti menurunkan derajat manusia. Maka harus yang benar, ya, jangan ada fitnah, jangan ada ghibah yang tidak benar. Semua harus kita pastikan yang kita share itu mengandung kebenaran. Qaulan sadidan. Sampai berapa Pak? 7. Tapi sudah pakai tanya jawab kan 7-nya? Oke, berarti 7 kurang seperempat lah ya. 7 kurang seperempat saya akhirnya. Selanjutnya qaulan bersama, qaulan ma'rufa, yaitu perkataan-perkataan yang ma'ruf. Ma'ruf itu yang baik-baik saja. Kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak dan mas-mas, dalam kehidupan kita itu kan punya banyak grup, ya. Di grup itu kita bisa bercanda ria. Misalnya grup-grup reuni, ada reuni SD, reuni TK, mungkin masih ada juga. Saya nggak punya kalau reuni TK, SD juga nggak sih. Baru mulai sanawiyah aliyah di Mu'alimat itu baru ada grupnya. S1 ada, S2 ada, S3 ada. Komunitas ini, komunitas itu, ya. Guru sekolah di tempat sekolah anak saya ada yang nggak ada orang tua, ada yang nggak ada wali muridnya, ada yang hanya orang tua saja, ada yang orang tua sama anak, banyak banget grupnya. Grupnya beranak pinak, RT wonten, RW wonten, ya, pengajian ini, pengajian itu, ustaz ini, ustaz itu, ada banyak banget grupnya. Seperti binatang piaraan, setiap hari grupnya tambah. Nah itu kalau kita tidak selektif, kadang-kadang kita berkomunikasi di grup itu dengan perkataan-perkataan yang tidak ma'ruf, ya. Misalnya di grup reuni tadi yang saya sebut, terus podo gegojekan, ya. Tahu-tahu zuhur udah lewat, di jam 1 masih ngobrol gegojekan di grup. Jam 2. Padahal udah zuhur udah lewat lama. Akhirnya 2:30 baru sholat zuhur, padahal sebentar lagi sudah asar. Terlalu banyak waktu yang kita habiskan di sosial media. Kenapa? Karena kita tadi tidak mengekang apa yang menjadi kebiasaan kita. Seharusnya yang kita sampaikan adalah qaulan ma'rufah, yang ma'ruf saja. Bersama sekarang malaka. Yang pertama adalah maisuron, ya. Maisuron itu yang pantas, ya. Perkataan-perkataan yang pantas-pantas saja. Ini selaras dengan yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau kita mengatakan sesuatu, pertimbangannya who speak what language, to whom and when. Pantas atau tidak pantas itu kan kaitannya banyak. Pantas gak ya aku ngomong gini di forum seperti ini? Pantas gak ya aku ngomong begini kepada beliau? Pantas gak sih aku ngomong gini di pagi hari? Itu kan masalah banyak hal, ya? Maka kita perlu mempertimbangkan semuanya sehingga perkataan-perkataan kita itu tadi efektif. Yang pantas mawon. Orang yang baik pasti kata-katanya juga baik dan pantas. Kok bersama malaka yang la sekarang qaulan layyinan, ya, perkataan yang lembut, ya. Kalau bisa ngomong itu yang lembut saja kok memang. Kenapa? Karena
lebih dapat masuk ke hati. Coba kalau ngomongnya keras-keras, piye to wis diterke, wis diragati, wis diajar bolak-balik malah isih wae nilainya 80. Kudune nilainya ki 100, ngerti ra? Putrane dimanten kene iku rak dados down. Tapi kalau kita nasihati dengan hati, kalau diisi-isi ya tole, iki mau kok biji murung maksimal ini, ibu bisa bantu apa ya? Itu kan lebih enak bilangnya. Maka di dalam kehidupan sehari-hari kita harus layinan atau menggunakan kata-kata yang lembut. Hei, kita tak mau ini kabeh to. Kita rapat. Iki biar ki lahirnya pinggir road, apa omahe cetak rel. Gitu, Bu. Kalau ngomong yang lembut kan enak, lebih dapat diterima hati, diingat-ingat, gak gampang keluar dari telinga yang kiri, kan gitu. Qaulan layyinan. Bapak ingat tidak perlu kita memakai kekerasan, tidak perlu menggunakan kata-kata yang intonasinya tinggi, itu malah lebih gak enak hati loh ya. Kalau suami saya itu ngomongin saya itu dengan lembut, itu malah saya gak enak hati sendiri ya. Tapi kalau keras ya teriak, lah luar kan gitu. Luar. Tapi kalau lembut gimana Toma? Kok ini tadi bisa tinggi? Oh iya ya Pak, maaf ya Pak. Kan bisa gitu. Tapi kalau marah-marah malah enggak. Dan alhamdulillah nggak pernah marah sekarang. Sekarang ya. Karena udah nggak bisa. Baik. Selanjutnya bersama Malaka. Yang terakhir qaulan karimah. Qaulan karimah itu adalah perkataan-perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia akan keluar apabila ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, bapak sekalian, storage of mind kita tadi isinya mulia-mulia. Ya, qaulan karimah. Ada yang ketinggalan catatan? Qaulan karimah. Sehingga terkait ibu-ibu, bapak-bapak juga ada. Rajin ya seragam tolak ini ya. Karimah itu mulia, sehingga kemuliaan itu kalau kita orang yang mulia, yang kita sampaikan juga mulia, dan tergantung juga stok yang ada di kepala kita tadi, storage of mind kita. Kita tontonannya drakor ibu-ibu, nanti keluarnya juga tadi. Kalau kita bacaannya itu Al-Quran, tafsir, kemudian buku-buku keagamaan, keluarnya juga begitu. Yang kita baca ilmu, teori-teori, metode-metode, keluarnya teori-teori, metode-metode kan Bapak Ibu sekalian yang mungkin jadi intelektual bacaannya berat, keluarnya juga berat. Ya. Maka apa yang masuk itulah yang keluar, sedapat mungkin diseleksi yang masuk di kepala kita tuh yang baik saja, yang karimah saja, supaya yang keluar nanti otomatis ya karimah. Coba menyenangkan ada dalam suatu masyarakat yang sehari-hari miso terus, itu nanti kan kebiasaannya juga miso terus. Tapi kalau kebiasaannya itu perkataan yang baik, yang karimah, keluarnya juga insya Allah yang karimah. Itulah beberapa rambu-rambu dalam Al-Quran. Sebelum kita ini dikunci mulut kita, maka di dunia ini kita memaksimalkan fungsinya sebagai penyambung lidah kebaikan, sebagai bekal kita untuk menambah amal soleh, sehingga nanti ketika ditimbang amal soleh kita berat. Sudah cekap Pak Andi? Sambung ibu-ibu. Oh, pengen satu lagi boleh nggak ya Pak? Oke, cepat saja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Ibu Romila. Ini Ustazah, ada yang di grup kadang-kadang spontanitas, marah. Ini kata emosi ya. Cara menanggulangi atau memerangi, menahan marah dan memaafkan yang paling efektif itu bagaimana? Yes. Baik, Tante Nur, Ibu Romila. Tadi saya sampaikan mesti ibu-ibu waktu syawal kemarin sudah dapat bahasa
ada di depan kita itu sebagai saudara kita. Kalau sudah kita anggap sebagai saudara, pasti kita tidak tegel untuk marah-marah. Nanti ada saatnya kok orang itu bisa berubah. Oleh karena itu, bagaimana caranya menahan marah? Kita perlu menyampaikan dalam situasi yang tertutup hanya kita saja. Kemudian kita harus memakai cara yang pertama adalah kita sampaikan kebaikannya. Panjenengan iki wong apik banget lho. Selama ini rajin sedekah, salate yo kenceng. Nek aku bisa memberikan masukan, nek kadang-kadang panjenengan isih ngrasani wong, mulai saiki piye nek rasah nganggo ngrasani wong. Tapi gak usah di depan orang ngomongnya, tapi di hadapan kita aja, berdua saja. Kita sendiri Bu harus punya kekuatan menahan. Ini ya, kalau sedang dalam Ramadan itu biasanya saya pakai teori delay of gratification. Delay of gratification itu menahan kesenangan demi mendapatkan kebahagiaan yang lebih luas. Kita menahan marah tapi dapat pahala dari Allah kan lebih enak. Ya, itu teorinya panjang kalau saya sampaikan tadi biasanya untuk ya nantilah kapan-kapan ya Pak Andi next 2022 berarti. Sama sekali ya saya kesini ya, silakan banget. Kangen rasanya kesini. Jadi ditahan marahnya. Ingat bahwa kalau kita menahan marah itu ada pahala yang lebih besar dari sekedar menyampaikan kemarahan. Kemudian caranya tadi memaafkan, ya kita istighfar dan menganggap itu sebagai saudara. Memberi masukan jangan sampai di depan orang banyak, pasti dia malu, harga dirinya tercabik-cabik, mentalnya down. Ambil posisi yang tepat, ambil kata-kata yang tepat dan bom dulu, baru kemudian kita sampaikan masukan-masukan yang kita pilih dengan diksi-diksi yang tepat. Oke, Bu Rodila? Selamat berjuang. Tadi soalnya kata-katanya bagaimanakah menanggulangi. Kan ini berarti masalah tanggul ya. Tanggulnya bisa jebol kalau kita tidak berhati-hati. Ibu bapak sekalian, karena waktu tidak mengizinkan untuk kita lanjutkan. Pasti banyak aktivitas bermanfaat lain yang menunggu. Mudah-mudahan yang 1 jam lebih sedikit ini mendatangkan banyak manfaat dan hidup kita menjadi semakin berkualitas, rame kabiase ngaku ke asmane kusli cici cuit sisih wetan pangerawang ojo podo ongkang kakang menyang lumbang sesuci nulis sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah